Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis Rencana Keputusan Investasi Pembelian Truk pada CV Bina Karya Makassar Unit Usaha Produksi dan Reservasi Sofa. Di sini ada saya Fitra Hendiani dengan NIM 64221256 sebagai moderator, dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Nur Anissa 64221190. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau mendapatkan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Selanjutnya, kriteria investasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, profitabilitas, yang kedua literasi keuangan, yang ketiga kebijakan dividen, yang keempat rasio aktiva tetap. Selanjutnya, studi kasus teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan CV Bina Karya Unit Makassar dari tahun 2019 sampai 2023. Metode ini berusaha menganalisa suatu pokok permasalahan dan menguraikan berdasarkan kelompok masing-masing untuk kemudian dilakukan perhitungan analisa rencana investasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Slide selanjutnya yaitu analisis data. Peneliti dapat menentukan net present value atau NPV, total biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik ketika membeli truk maupun ketika perusahaan memilih untuk menyewa truk selama tahun 2019 sampai 2023. Penentuan net present value atau NPV dilakukan dengan cara mengalihkan total biaya operasional setiap tahun dengan tingkat diskonto di tahun tersebut. Slide selanjutnya yaitu net present value atau NPV, biaya operasional apabila perusahaan menggunakan kendaraan sendiri selama tahun 2019 sampai 2023. Tahun 2019, total biaya operasional beli Rp197.778.6292, tingkat diskonto 12%, 0,88. Net present value atau NPV Rp173.957.673.2. Tahun 2020, total biaya operasional beli Rp185.441.192.62, tingkat diskonto 12%, 0,77. Net present value atau NPV Rp143.482.8980. Tahun 2021, total biaya operasional beli Rp221.574.351.90, tingkat diskonto 12%, 0,68. Net present value atau NPV Rp150.770.334.89. Tahun 2022, total biaya operasional beli Rp218.282.75, tingkat diskonto 12%, 0,60. Net present value Rp130.823.205.73. Tahun 2023, total biaya operasional beli Rp262.484.624.94, tingkat diskonto 12%, 0,53. Net present value Rp138.175.556.59. Total net present value atau NPV arus kas keluar belinya sama dengan Rp737.188.863. Slide selanjutnya, net present value atau NPV, biaya operasional apabila perusahaan menyewa kendaraan dari pihak luar selama tahun 2019 sampai 2023. Tahun 2019, total biaya operasional sewa Rp192.283.783.76, tingkat diskonto 12%, 0,88. Net present value
172.643.364.84 rupiah. Tahun 2020, total biaya operasional sewa 230.176.94.80 rupiah. Tingkat diskonto 12%, 0,77. Net present value 178.070.821.59 rupiah. Tahun 2021, total biaya operasional sewa 269.961.274 rupiah. Tingkat diskonto 12%, 0,68. Net present value atau NPV 183.695.228 rupiah. Tahun 2022, total biaya operasional sewa 316.467.590.69 rupiah. Tingkat diskonto 12%, 0,60. Net present value atau NPV 195.567.144.86 rupiah. Total net present value atau NPV arus kas keluar sewanya adalah 919.501.120.69 rupiah. Menghitung penghematan biaya yang terjadi selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, net present value atau NPV. Arus kas keluar sewa sama dengan 919.501.120.69 rupiah. Yang kedua, beli sama dengan net present value atau NPV arus kas keluar beli ditambah nilai investasi mula-mula modal sendiri 60% dikurang VV nilai residu tahun terakhir sama dengan 737.188.863 rupiah ditambah 152.640 rupiah dikurang 89 juta dikali 0,53 sama dengan 842.978.02243 rupiah. Dari perhitungan di atas, terlihat penghematan biaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2019 sampai 2023 apabila memutuskan untuk menggunakan kendaraan sendiri sebagai alat pengangkutan dibandingkan menggunakan sewa kendaraan dari pihak luar adalah sebesar 919.501.120.69 rupiah dikurang 842.978.2243 rupiah sama dengan 76.523.98.26 rupiah. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu rencana investasi untuk membeli 1 unit truk oleh CV Bina Karya Makassar, unit usaha produksi reparasi sofa layak untuk dilaksanakan. Ini diperoleh berdasarkan pada hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa terdapat penghematan biaya sebesar 76.523.98.26 rupiah selama tahun 2019 sampai 2023 yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila memutuskan untuk menggunakan truk sendiri berbagai alat mengangkutan dibandingkan menyewa dari pihak luar. Nilai positif ini menunjukkan bahwa investasi mula-mula yang dilakukan oleh perusahaan telah tertutup, biaya modal telah tertutup, dan terdapat kelebihan hasil investasi di atas biaya modal yang dibutuhkan max dari suatu rencana pembelian satu unit truk oleh CV Bina Karya Makassar layak untuk dilakukan karena manfaat yang diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk investasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.